Waalaikumsalam. Apa kabar teman-temanku yang berbahagia? Semoga kita selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Dewan Diri dan teman-temanku semuanya, perkenalkan, saya Kumara Hafiz Ardiansyah. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda Rio Ponorogo. Cerita ini saya ambil dari buku Asal Mula Rio Ponorogo yang diterbitkan oleh penerbit Serbajaya Surabaya yang disusun oleh Tira Ikramegar. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan? Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Asal mula Rio Ponorogo. Dahulu kala di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Semua raja di sekitar Kediri berlomba-lomba untuk melamar Santi. Namun Sang Dewi tidak bermaksud menerima lamaran mereka. Raja Kediri, ayah Dewi Songgolangit, mulai khawatir karena sikap Dewi bisa memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak mereka berada di tangan Sang Dewi, akhirnya Raja Kediri mulai terbentuk. Anakku, sampai kapan kau menolak setiap raja yang datang melamarmu? Tanya sang ayah suatu hari. Dewi Songgolangit hanya terdiam. Sebenarnya apa maumu, anakku? Tanya sang raja dengan bijak. Saat ayahnya menyuruhnya menikah, akhirnya Dewi Songgolangit mulai memikirkan perkataan sang ayah. Ayahanda, sebenarnya hamba belum berasa untuk menikah. Namun jika hamba sangat mengharapkan, baiklah. Tapi hamba minta syarat, calon suami hamba harus bisa memenuhi syarat-syarat. Jawab. Lalu apa maumu, anakku? Tanya sang raja. Hamba belum tahu, ayah. Hamba minta disediakan tempat khusus untuk bersembunyi. Hamba akan meminta untuk dewa dan hamba akan menghadap sang ayah anda. Apa syarat-syarat hamba? Jawab sang. Setelah bersembunyi beberapa waktu, akhirnya Dewi Songgolangit mulai mengatakan apa syarat-syaratnya. Bagaimana anakku? Tanya sang. Dewi Songgolangit membungkuk hormat lalu berkata, ayahanda, calon suami hamba harus bisa menghadirkan suatu pertunjukan yang belum pernah dan harus diiringi oleh 140 ekor. Ditambah lagi seekor binatang berkepala. Wah, sungguh berat syaratmu, anakku. Jawab saya. Namun tidak apa, coba kita umumkan ke rakyat. Siapa tahu ada yang sanggup memenuhi. Jawab sang ayah. Akhirnya ayah memutuskan untuk membuat sayembara. Syarat itu sungguh berat. Banyak raja yang mundur dan hanya menyisakan 2 kandidat, yakni Raja Singgobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Koro Swandono dari Kerajaan Bantaran. Mereka berjanji akan membawakan semua syarat yang diminta oleh sang. Sayangnya, Raja Singgobarong yang licik memiliki cara curang. Ia bermaksud menghadang rombongan Raja Koro Swandono. Maka waktunya telah tiba. Raja Koro Swandono telah menyiapkan semuanya, kecuali binatang berkepala. Diketahui Raja Singgobarong memiliki seekor merak yang selalu setia pada sang raja. Suatu hari, Raja Singgobarong berada di taman kerajaan bersama merak untuk mematuhi kutub yang ada di kepalanya. Raja Koro Swandono yang telah mengetahui kelicikan Raja Singgobarong menyerbu Kerajaan Lodaya. Semua pasukan Kerajaan Lodaya telah kalahkannya, kecuali
Raja Singoparong yang tertidur pulas. Setelah mendengar keributan di luar, Raja Singoparong berbangun. Hei, mengapa kalian ribut-ribut? Tanya sang raja. Tidak ada yang ada muncullah seorang yang hitam yang diketahui itu adalah Raja Wono. Raja Singoparong kaget. Hei Raja Wono Sewandono, mengapa kau kemari? Tanya sang raja. Jangan pura-pura bodoh, kau bermaksud merebut semua syaratku dalam melamar Dewi Sombrani. Jawab Raja Wono. Ternyata kau sudah tahu niat jahatku. Ya, maka dari itu aku akan menghukummu. Kedua raja tersebut saling bertarung dengan sangat aneh. Mereka mengeluarkan seluruh kesaktian yang dimilikinya. Raja Kelana Suwandono hampir saja kalah. Akhirnya ia mengeluarkan senjata pamungkasnya yang dicambuk berupa pedut Samandiman. Jepang! Senjata itu mengenai tubuh Raja Singoparong. Ampun! Teriak sang Raja Singoparong. Tubuhnya terasa lemas dan tergeletak di atas. Dengan kekuatannya, Raja Kelana Suwandono membaca dan menyatukan Raja Singoparong bersama merahnya jadi binatang berkepala. Setelah semua syarat cukup, Raja Kelana Suwandono menghadap raja dan bermaksud melamar Dewi Songgo. Apakah Raja Kelana Suwandono sanggup memenuhi syarat itu? Tanya sang. Tentu saja ia akan datang dengan semua persyaratan yang kamu minta. Jawab sang ayah. Setelah semua syarat cukup, Raja Kelana Suwandono datang dan melamar putri Raja Kediri. Raja Kediri merasa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan sangat mudah. Demikianlah akhirnya Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Raja Kelana Suwandono dan diboyong. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga suatu hari kesenian tersebut dinamakan Reok Ponorogo. Nah, demikianlah cerita saya. Bagaimana? Apakah teman-teman terhibur? Hibur.